terakhir yaitu ya, ini alhamdulillah kemarin anak-anak saya arahkan ke TikTok. Nah, saya punya TikTok, TikTok Shop, akhirnya anak-anak produksi di sini. Luar biasa ini adik-adik, dia sudah followernya 3.000 ya, 3.000 lebih setiap produk itu. Ya, saya juga bangga. Kemudian anak-anak juga saya suruh buat ini pelaporannya bagus-bagus, indah-indah, dan tulisannya saya arahkan ini ukurannya, kemudian nah seperti itu, seperti dia membuat pelaporan yang luar biasa, hebat. Akhirnya dia bangga, wah ternyata begini ya, ya itulah hasilnya seperti itu. Nah, kemudian gini, adik-adik, apa sih yang membuat inspirasi dan inovasi itu penting buat kita? Karena itu tadi, inspirasi itu suatu proses ya, suatu proses ya, suatu proses pengalaman ya, inspirasi pengalaman kita. Nah, inovasi melibatkan proses kreativitas tadi. Nah, silakan adik-adik terus berinspirasi, munculkan inspirasi adik-adik, terus berinovasi. Jadi kita harus memiliki inovasi yang inspiratif ya, seperti situasi, tantangan, aksi nyata, refleksi, itu harus kita pahami di dalam menginovasi inspirasi pembelajaran di kelas. Ya, jadi adik-adik nanti insya Allah lah luar biasa, adik-adik sekarang kan banyak ya, banyak contoh-contoh sehingga bisa membuat kita inspirasi. Nah, kemudian kalau yang yang perlu dipahami bahwa dalam inovasi itu harus kreatif, kemudian keterbaruan. Nah, jangan lupa ATM, adik-adik. ATM tidak hanya berisi uang aja, tapi berisi ilmu, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang sering-sering saya sampaikan ke siswa. Diamati itu, ya, hasil-hasil gimana sih cara membuat video, sehingga video nanti kalau kita upload ke TikTok itu bagus dan di follower dilihat banyak orang gitu. Luar biasa bagus, saya itu sampai kaget. Anak-anak itu kalau saya punya jempol 5, tak kasih jempol 5, saya bilang, iya toh Bu, iya Bu, itulah kebanggaannya dia. Nah itu, sehingga kita tahu bahwa dengan tambahnya teknologi, kita arahkan ke teknologi, ya. Kemudian yang perlu dilihat dalam inovasi selain kreatif dan keterbaruan juga goal-nya, ya, goal serta manajemen waktu. Itu yang harus dipahami ya adik-adik ya. Kemudian ini saya infokan, ini sekedar bagi yang adik-adik mau ke SMK ya. Nanti ini kan SMK itu ada implementasi kurikulum Merdeka. Ada fase E, ada fase F. Ya, kalau yang tadi itu kan inspirasi mengajar ya adik-adik ya. Sekarang masuk ke ranah adik-adik persiapan nanti ya. Ini elemen-elemennya. Di sini ternyata dipersiapkan ya adik-adik ya nanti yang ngajar di kimia. Kalau yang enggak di kimia atau mungkin buku Suma ada jurusan lain ya buku Suma ya. Ya, Bu Cici, ini ada Ya. di teknik elektro dan beberapa Nah, prodi lain macam-macam, Bu Cici di sini. oke. Nah, baik. Nanti kalau di teknik elektro, di teknik mesin, teknik otomotif, alat berat atau jaringan ya, itu kita melihat elemen-elemen yang sudah disediakan. Ya, itu fase E maupun fase F. Kalau ini sih contoh saya kebetulan saya ambil kimianya. Mesin ada sih ya. Cuma pemikiran saya, udahlah kimia aja lah, contohnya aja sih. Penting dari sini dari elemen E tadi itu salah satu dasar ya, dasar di kelas 1 ya, di kelas 1 fase E. Nah, di situ adik-adik harus melihat melihat kondisi sekolah sarana prasarana yang ada. Jangan dipaksakan semua yang ada di elemen E itu diberikan ya. Kalau pas peralatannya enggak ada, ya
ya jangan, usahakan yang ada peralatan praktek atau apa namanya ketersediaan lingkungan belajarnya mensupport. Kalau tidak ya susah ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke jurusan tekniknya, tanyakan ke pihak kaprodinya. Pak, saya nanti kira-kira mengajar kelas berapa. Nah, saran saya itu nanti karena masih PLP ya, PLP itu kelas berapapun, kelas 1, terus berikutnya nanti kelas 2, enggak apa-apa, belajar ya, belajar. Nanti mungkin pada saat kalau ikut PPG beda lagi ya, beda lagi. Kalau kemarin untuk Prajab saya arahkan, kamu bisa apa? Misalkan CNC, ya sudah fokus di CNC ya. Karena apa? Spesialisasi. Dia mampu di apa. Tapi kalau yang PLP saya kira semua kelas 1, kelas 2, kelas 3 siap ya adik-adik ya, siap untuk mengajar. Saya kira seperti itu. Ya, jangan kalah dengan Bu Cici. Bu Cici ngajarnya banyak loh itu tadi. Ajarnya berapa itu bidangnya? Ada teknik mesin. Iya, pernah saya mengajar bahasa Indonesia waktu itu. Ya, bahasa Indonesia sama sejarah, Ibu. Saya sempat kaget. Iya, waktu itu karena gurunya banyak, belum ada yang pensiun, banyak, kurang jam saya. Saya diberi jam apa namanya ketua bengkel. Tapi ketua bengkel kan tidak mengajar. Supaya 24 jam dikasih bahasa Indonesia sama sejarah. Yo saya yo siap aja sejarah saya apa namanya adik-adik saya baca sebentar, saya suruh itu tadi merangkum, membuat inovasi-inovasi, kemudian membuat video di museum-museum, jadilah dia luar biasa, dia bisa seperti reporter. Dia bisa seperti reporter, jadi menjelaskan museum kayak gitu ya. Itulah kita kan mengajar itu asal ada itu tadi sarana prasarana itu tadi yang penting. Ya, jadi pada prinsipnya kita ikuti. Kalau kelas 3 masih kurikulum 13, ya kita buka lagi kurikulum 13 ya. Jadi kalau adik-adik nanti mengajar di apa itu namanya kelas 1, kelas 2 berarti kita menggunakan kelas 1 fase E, kelas 2 fase F ya. Nah, itu nanti tergantung ditanyakan ke apa namanya pembimbingnya di sekolah ya. Saya mengajar kelas berapa, Ibu? Di situ nanti biasanya awal itu disuruh mengasisteni dulu. Mengasisteni guru yang mau sebagai guru pamong di situ. Jadi adik-adik harus siap asisteni kalau di ruangan ya jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau banyak ngerumpul siswanya bingung, paling tidak 2 atau 3. Di situ bagaimana sih guru itu mengajar, persiapannya apa, seperti itu. Kemudian cara memberikan asesmennya bagaimana, cara memberikan apa membimbing keterampilan pada saat praktek bagaimana. Di situ nanti akan dijelaskan, ya. Nah, ini contoh yang fase F ini ya. Kemudian nah, kalau di SMK, di SMA itu tadi di SMK. Kalau di SMA itu ini fase E itu jamnya 3 jam. Mohon maaf kalau di SMK jamnya panjang, ada yang 5, ada yang 6, ya, ya ada yang 4. Ya, jadi tergantung apa namanya mapelnya ya, tergantung mapelnya. Tapi di sini di SMA itu kimia. Nah, kimia 3 jam termasuk P5, sudah termasuk P5. Kemudian kalau yang kelas 2 itu peminatan ya, di situ fase F ya. Itu 5 jam termasuk P5. Nah, disiapkan semua sesuai ini ya, sesuai ini. Nah, sesuai modul ajar. Saya kira insya Allah adik-adik sudah bisa ya membuat modul ajar dari bimbingan dosen ya. Apa namanya lebih lengkap
lebih pas setiap pokok bahasa tidak sama, menggunakan metode apa. Nah, itu disiapkan ya. Jadi saya kira itu. Kemudian, nah ini. Nah, pesan saya yang terakhir, Bu Suma, ke adik-adik, kemarin sempat saya ini ya, saya apa ingatkan, kalau misalkan datang ya, datang di ruang khusus ya menyapa guru-guru sekitarnya. Kan kadang-kadang diletakkan di ruangan ya, kadang-kadang dia diem aja. Aduh, ini mahasiswa kok diem, ada guru yang pagi Bu. Ah, gitu loh ya. Menyapa guru-guru sekitar ya adik-adik ya. Saya gini, Dek, disapa ya guru-guru. Loh iya ya Bu ya. Nah, itulah kekurangan mahasiswa. Mohon maaf sekali. Ya itu enggak apa-apa ya Bu Kusuma, saya sampaikan supaya Iya betul Bu Cici. ya, saya sampaikan ya, saya sampaikan. Jadi pada saat datang, misalkan ditempatkan berbarengan di ruangan itu dengan para guru mengajar. Ya pagi sapa, mau pulang ya sapa. Bu, saya pulang duluan ya. Lah gitu dong. Ketemu gurunya, guru di situ ya, guru di sekolahan di lembaga itu ya disapa. Pagi Bu, siang Bu, sambil senyum. Enggak Bu, diem aja. Aduh, saya gitu. Ya Allah, ini mahasiswa saya gitu. Ya akhirnya saya panggil gitu ya. Saya jadi ibu-ibu ya, jadi mbok-mbok gitu. Saya panggil, Mbak ya, nanti disapa ya, biar nggak dirasani. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, walaupun itu bukan guru Mbak Amongnya, ya, ya itu kan lingkungan ngajar, lingkungan kerja. Jadi harus disapa. Nggih, itu pamitan ya. Kalau mau pulang pamitan sama kaproknya atau guru pamongnya. Enggak pamitan Bu, langsung dikunci. Ada itu dikasihkan ruang khusus, enggak pamitan, dikunci, akhirnya dipanggil sama guru pamongnya, dimarahi. No, itu ya jangan ya adik-adik ya. Yo, Ibu kan hanya mengingatkan, ini kejadian benar. Kejadian benar ini ya. Jadi supaya enggak terjadi ke adik-adik, ini saya sampaikan, kita senyum dan sapa ya. Gitu. Matur suwun ini Bu. Semua ya materinya tidak banyak, hanya berbagi pengalaman pada saat saya mengajar di sekolah SMK. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cici atas sharingnya dan wawasannya. Adik-adik, silakan bisa bertanya secara langsung ataupun bisa menuliskan melalui chat ya. Kami persilakan. Mungkin untuk mengawali Bu Kusuma ya, biar rekan-rekan mahasiswa nantinya bisa bertanya entah itu di chat atau bertanya langsung ke Bu Cici. Di sini juga ada Bapak Ibu dosen Bu Cici. Jadi ada yang sebagai pembimbing lapangan, ada yang sebagai mata kuliah, jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ke Bu Cici. Boleh, monggo. Bu Cici ini kan luar biasa ya pengalamannya dalam hal belajar mengajar, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini. Walaupun ini kan bukan sesuatu yang benar-benar baru ya Bu Cici ya. Iya. Tapi kan ya luar biasa pergerakan dari Mas Menteri ini ya. Jadi kalau menurut Bu Cici, nah persiapan apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa nantinya Bu Cici untuk bisa ya PLP ini kan ya mendampingi ya Bu Cici ya. Artinya kan nanti walaupun diberi kesempatan mengajar kan tidak seperti teman-teman yang PPLP PG ngoten Bu Cici ya. Kan mereka nantinya akan bermitra dengan Bapak Ibu guru, baik itu yang di jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Jadi kira-kira persiapannya seperti apa Bu Cici agar rekan-rekan mahasiswa ini semakin yakin Bu Cici saat berada di sekolah-sekolah itu tadi Bu Cici. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Kusuma. Pak Rusli pertanyaannya, monggo Bu Cici mungkin bisa. Insya Allah saya mencoba menjawab Pak Rusli. Begini Pak, adik-adik, persiapan adik-adik yang pertama yaitu fisik. Nah, fisik itu jangan sampai izin sakit. Nah, itu.
karena apa juga mempengaruhi apa ya kinerja ya. Pertama fisik, kedua mental. Mental. Kalau saya amati, mohon maaf ya adik-adik, mohon maaf sekali. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang pada saat dia PLP ya, itu pada saat ditanya, Mbak, nanti Mbaknya bisa ya dampingi saya di ruang ini. Diam aja, jawil koncone. Jawil koncone, ngajak koncone, padahal maunya dibagi. Nanti si A di kelas ini, si B di kelas ini dengan Bu ini, si C dengan Bu ini. Itu kalau di jurusan, di jurusan. Nah, itu bingung dia. Nah, itu tolong disiapkan ya. Apapun tugas ya, mental kita harus kuat. Jadi terus juga siswa, mohon maaf sekali, siswa itu kadang-kadang godo, mbak gitu ya. Namanya anak-anak ya Pak ya, anak-anak itu kan anak SMK itu beda dengan SMA. SMA alhamdulillah, SMA SMP nanti aman-aman ya, seneng. Tapi kalau SMK dan teknologi rekayasa itu suatu tantangan. Beda dengan yang di manajemen, akuntansi, itu kan banyak perempuannya. Nah, yang di sini kalau nanti misalkan ibu ya, ibu atau mbak yang masuk di jurusan listrik atau jurusan TKR ya, kendaraan ringan, itu harus kuat mintanya. Banyak godaan ya, godaannya itu tadi, misalkan ibu lewat itu disorai kayak gitu. Kita kadang-kadang kan bingung, masih anak-anak kan malu ya. Itu mentalnya harus kuat. Sapa aja ya. Gimana Adik gitu aja. Sehat kamu, justru disapa anak-anak itu. Kalau adik-adik nanti digodanin itu disapa aja. Jangan lari ya. Jangan ada itu yang lari. Saya takut. Nah, itu jangan ya, itu mentalnya ya disiapkan ya. Nah, disapa aja, disapa, diajak bicara, dia akan saya ternyata ya gurunya baik ya. Dia hanya menggoda ya, dia hanya menggoda aja. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kesiapan di dalam materi. Nah, ini penting. Materi masing-masing bidang studi. Ya, kalau misalkan itu tadi di jurusan listrik atau mungkin jurusan TKR gitu ya, atau sepeda, ya dikuasai adik-adik ya. Jadi nanti kalau misalkan diberi tugas untuk mendampingi, terus siswanya itu bertanya, ya kan ada biasanya begitu. Karena mohon maaf sekali Bu, ini kan guru-guru banyak yang pensiun, jadi kurang gurunya. Jadi kadang-kadang ini mahasiswa PLP ini disuruh mengganti, Mbak ini nanti materinya ya, tolong diajarkan ya gitu. Karena gurunya kurang. Ada guru itu sampai 45 jam Ibu seminggu. Jadi disuruh bantu. Kebetulan beliaunya kaprok juga. Nah, jadi kan anak-anak tugasnya itu terbengkalai, yaitu didampingi sama ini mahasiswa dari perguruan tinggi UNESA, ada yang dari Widya Mandala, kayak gitu. Sangat terbantu sekali Bapak Ibu ini, adik-adik kalau sekarang itu PLP itu terbantu sekali kita karena banyak guru yang pensiun jamnya gede-gede, enggak 24 jam seperti saya itu sudah 40. Jadi sudah mentok. Iya, makanya itu tadi. Jadi cukup 3. Yang pertama yaitu tadi apa? Kesiapan apa tadi saya? Kesiapan apa? Cuma kok lupa ya. Kedua tadi kan mental ya. Kemudian ketiga materi ya. Yang pertama tadi apa ya? Lupa saya. Mengajar Bu. Kesiapan untuk ini ya, motivasi mengajar ya harus ada. Karena gini Nyun Sewu, ternyata ada guru yang dulu kerja di pabrik ya 3 tahun dia bosen karena yang diamati kan mesin. Akhirnya dia mengajar di kita di jurusan mesin. Seneng kenapa saya tanya? Ya karena anak-anak lucu-lucu aja.
Jadi kita bisa berinovasi, Ibu, mengajarnya bisa inovasi. Saya punya apa kelebihan ini, saya ini. Itu jadi ternyata itu mereka-mereka yang dari ada yang dari PLN juga ya, dari PLN sekarang dia kerja di listrik gitu. Katanya di PLN kok panas terus. Bu, saya pindah ikut PPG akhirnya ngajar di listriknya. Seperti itu. Jadi sebenarnya adik-adik ini jadi guru ini luar biasa ya. Nanti bisa menggantikan yang pensiun-pensiun ini cukup banyak ini nanti ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi ada 3 poin ya. Disiapkan itu, ya Pak Rusli, disiapkan itu yang jelas nanti anak-anak adik-adik ini di dalam PLP tadi siap. Jadi tidak bingung, tidak takut, ya, tidak takut dengan kondisi karena anak SMK, nggih, mohon maaf, anak SMK teknologi rekayasa dengan itu tadi beda sekali. Ya, jadi cowoknya banyak, cowoknya banyak dan nakal-nakal, godoni, nah seperti itu. Itu aja Pak, itu yang saya sampaikan. Kesiapannya itu enggak muluk-muluk Pak. Ya itu tadi, kesiapan mengajarnya, sama metode mengajarnya apa ya, enaknya ya, kayak gitu. Itu kesiapan yang sangat penting ya Bu Cici ya, yang harus disiapkan terutama untuk adik-adik dari SMK. Bagaimana Pak Rusli? Matur nuwun Bu Cici. Tapi kan rekan-rekan mahasiswa itu ada pendampingnya ya Bu ya. Artinya kan keluh kesah itu semuanya bisa ke guru pamong, ngoten nggih. Ya kan Betul. tidak apa ya, sendirian dan Iya, seterusnya. ya itu ada. Kemarin itu dari seni budaya. Itu dia lari-lari. Anak-anak itu enggak mau saya ajar gitu sambil nangis, Pak. Nah, itu kesiapan mental kan. Jadi anak-anak iya, jadi adik-adik harus siap diajak bermain dulu lah, ice breaking dulu sehingga anak-anak tadi senang dengan kita gitu dulu. Jadi cara mengawali ya. Cara mengawali jangan langsung dikasih materi, kasih supaya dia senang dengan kita. Sehingga berikutnya akan senang itu. Jadi ada Pak itu Pak, bener Pak. Jadi nangis lari. Anak-anak enggak mau saya ajar. Dia teriak-teriak, dia aduh gitu. Akhirnya guru pamongnya tadi datang kemudian dijelaskan. Awalnya sudah dijelaskan, tapi namanya anak, Pak. Kelas 2 itu kan mau nakal-nakalnya anak. Itu. Pak Rusli, bagaimana Pak? Ada lagi? Sampun Bu Kusuma. Nah ini artinya kan rekan-rekan mahasiswa harus siap mental ya Bu ya terkait dengan hal-hal yang ada. Kadang kan tidak seindah yang mereka bayangkan. Betul Bapak, betul. Tidak seperti dulu Bapak kita, benar. Dulu itu kalau saya, kalau dulu kan PPL ya, nah itu santai-santai aja, enak gitu. Sekarang beda, 180 derajat, betul itu. Jadi kita harus kuat. Generasinya sudah berbeda gitu, Cici. Betul. Di sini ada yang angkat tangan, di sini ada Pak Aris. Monggo Pak Aris. Terima kasih Bu Kusuma. Ini sangat menginspirasi sekali Bu Cici penjelasannya. Karena memang apa ya, pengalaman sebagai DPL ini seringkali memang mendengarkan keluh kesah mahasiswa yang tadi seputar yang dijelaskan oleh Ibu tadi ya terkait dengan mental gitu. Nah, ketika mahasiswa ini kan terjun ke lapangan kan tentu saja dengan berbagai macam mentalnya kan beda-beda. Ada yang memang sudah kuat karena memang punya pengalaman. Ada juga yang mungkin mahasiswanya itu biasanya kurang berinteraksi secara sosial ini sehingga membuat mereka itu punya sesuatu yang mungkin mentalnya kurang kuat ya kalau berhubungan langsung. Artinya berinteraksi langsung dengan siswa yang notabene tidak kenal mereka itu. Nah, barangkali dari praktek ataupun pengalaman yang dilakukan oleh Puji, bagi mahasiswa yang memang seperti ini, kiat-kiat awalnya seperti apa ya? Karena kan, waduh saya nggak bisa Pak ini kalau ngajak main dengan atau ice breaking karena saya nggak biasa kaku gitu ya. Seperti apa saran dari Ibu? Karena itu sebenarnya masalah yang urgent di awal-awal mereka beradaptasi. Betul. Sami-sami saya coba nggih Pak Aris. Ini berbagi aja lah, berbagi pengalaman di awal kita mengajar di kelas itu memang suatu
saya nanti harus bagaimana ya, harus bagaimana ya. Nah, itu adik-adik harus siapkan ya, trik, teknik. Nah, tekniknya gini aja, masuk kelas, sapa aja dulu. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kayak kita berteman, bukan antara guru dengan siswa, itu. Trik yang paling jitu itu kita seperti teman gitu, teman untuk berdiskusi gitu. Itu teman berdiskusi, jadi nanti masuk kelas disapa, kemudian di absen, ya di absen satu persatu, kemudian nanti kita lakukan kegiatan. Kalau misalkan nggak bisa SBK ya misalkan melakukan apa namanya pemutaran video ya boleh Bapak memutar video kira-kira dipaparkan video mengarah ke materi boleh atau mungkin enggak dulu lah video yang mengarah ke masa depan untuk memotivasi anak ya untuk memotivasi anak itu apa. Nah, ditanya aja, kenapa kamu adik-adik kok senang di jurusan ini? Alasannya apa? Ditanya satu-satu, juga bisa itu. Ya, tanya satu-satu, misalkan, oh saya sebenarnya nggak suka di sini, ya karena ibu saya, kayak kadang-kadang gitu. Oh gitu, ya udah, yang penting nanti adik belajar ya. Nah, kasih motivasi. Kita kasih motivasi anak, kemudian kita itu tadi apa kasih video yang mengarah apa namanya masa depan setelah lulus nanti SMK itu kepingin apa sih kamu, cita-citamu jadi apa, disuruh maju satu persatu ya juga bisa. Jadi sambil kita melihat supaya kita nggak dredeg di depan, adik di sini coba berdiri, kamu cita-citanya apa ya di sini seneng. Nah itu aja sehingga kita apa mental kita itu terkendali, emosi kita terkendali, kita enjoy, kita ngobrol seperti teman kayak gitu. Saya kira itu sih trik jitunya. Jadi enggak usah langsung. Mohon maaf sekali. Kalau SMP beda ya. Kalau SMP itu siswanya suka bermain. Ya, bermain apa misalkan tepuk jari atau apa lagu-lagu gitu ya. Ini kan. Tapi SMK enggak mau gitu itu. Ya, SBK gitu-gitu enggak mau. Ya itu aja motivasi. Ya motivasi. Ya ini ya, ya sudah tak doakan ya nanti ini sukses selalu. Iya, sukses. Ya, gitu aja dia akan bangga. Jadi beda dengan SMP ya. SMA itu pernah saya SMK itu saya SBK enggak mau. Alah, Bu, kok cah cilik, Bu, gitu. Enggak mau dia merasa sudah besar gitu. Jadi kita motivasi dari dirinya untuk supaya dia bisa setelah lulus langsung bekerja. Habis itu sambil kuliah kayak gitu. Kalau mau kuliah langsung ya silakan. Itu kan keputusan kayak gitu. Pokoknya dimotivasi kayak gitu aja. Ya. Jadi kita juga noto hati nggak dredeg, nggak pedih. Jadi disopo, disapa dulu. Itu aja sih saya. Kalau saya loh. Mungkin buku Suma bisa memberi tambahan. Soalnya gitu itu anak-anak kalau nggak disopo itu kayak gak diwongne kayak gitu kan disopo, dirangkul gitu, merasa kayak dilindungi. Oh, iki ibu iki apik yo, diperhatikan ya kayak gitu. Sepertinya anak zaman sekarang itu kurang kasih sayang. Iya, saya mohon maaf. Ibu di rumah datang sudah main gadget, nggak memperhatikan anak, nggak pernah menanyakan anak. Nah, ini di sekolah itu dia butuh itu. Butuh itu lah, ibu di rumah sudah asik dengan TikTok, dengan itu tadi loh. Ya makanya kalau di sekolah kita sebagai guru merangkul, mengajak komunikasi dan memotivasi. Saya kira itu. Ya, bedanya guru sama dosen. Kalau guru itu ya selain mendidik juga membimbing ya Bu Cici ya. Jadi harus bisa gitu. Kalau istilahnya itu begini nih Bu Cici mungkin, bawalah duniamu ke dunianya, antarkan dunianya ke duniamu. Nah, betul. Kita dulu ke dunianya, maka kita akan bisa mengajak mereka apa yang kita inginkan. Gitu kalau
penerapannya di sekolah begitu ya. Kurang Iya, iya, gitu. Ya kemarin itu adik-adik prajab itu juga gitu. Gimana ya Bu? Gimana ya Bapak-bapak? Gimana Bu? Sudah tenang aja. Saya bilang, oh iya ya Bu, ya sudah lanjut bisa ya. Oh iya ya kalau gitu. Nah akhirnya senang. Nah, anak-anak tanya loh, ya kemarin ngajar kok enggak ngajar lagi Bu? Loh kamu senang Pak? Ya senang Bu, dia enak Bu. Tak ajak ngobrol-ngobrol enak Bu. Alhamdulillah kayak gitu loh Pak. Jadi anak-anak itu minta ngobrol dulu, kira-kira setengah jam, habis itu baru masuk materi, kayak gitu. Ya, karena di SMK ya Bu, beda kalau dengan SMA. Oke, Iya, iya. betul. Karena prinsipnya dia habis ini kerja. Kalau SMA kan langsung kuliah, kan bedanya di situ. Oke, Bu Cici. Pak Aris, sampun? Sampun, terima kasih Iya. Bu Cici atas jawabannya. Kaputan ya Pak Aris, itu kan Ini hanya pengalaman aja. betul. Ini nanti tentu saja kan akan didengarkan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi ketika mereka sampai ke sekolah, pikirannya itu tidak langsung pelajaran. Enggak, jangan dulu. Penyesuaian. Jangan dulu, kita ngajak obrol. Kita pengenalan lingkungan, ngobrol-ngobrol, santai. Pertemuan pertama, nah baru kedua baru masuk dalam materi. Jangan dulu, nanti kalau langsung materi, itu duduk guruku kok. Nah, itu kan dia akan protes anak-anak itu zaman sekarang. Itu duduk guruku, aku mau ngerungok nih, ya tidur, ya nggak reken, dia main HP, kita marah, dia tambah ikut marah. Kayak gitu. Mengenal dulu ya Bu Cici ya. Tak kenal maka tak sayang. Mengenal. Betul. Matur nuwun Bu Cici. Ini ada pertanyaan di chat room. Selamat pagi Bu Cici. Ini dari Wahyu Bima. Terkait apa yang paling diharapkan pihak sekolah dengan datangnya mahasiswa PPL di sekolah? Apakah untuk membantu mengajar para guru atau memberikan output baru kepada para siswa di sekolah, atau ada hal lainnya yang mungkin bisa diperoleh oleh mahasiswa? Cik, monggo. Terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya, ini menantang buat saya. Ya, insya Allah saya jawab, mudah-mudahan berkenan. Ya. Yang jelas mahasiswa datang, itu pihak sekolah itu sangat bersyukur. Karena itu tadi sudah saya ceritakan bahwa banyak guru yang pensiun, kita tidak boleh mengangkat guru honorer. Nah, dengan datangnya mahasiswa sehingga teman-teman guru mengajar di lembaga tersebut terbantukan, terutama yang pada saat praktek. Nah, kan nggak ada ketua bengkel, ya nggak ada ketua bengkel. Nah, seperti itu. Sebentar ya, ini baterai saya kok habis. Bentar. Sambil menunggu Bu Cici, adik-adik bisa sambil mengisi presensi ya yang ada di chat Zoom. Bisa di-share kembali mungkin Pak Aris yang membantu. Sudah di sini tidak apa-apa Bu ya, kamar ini. Nah, baik. Bentar. Nah, ini aja. Saya ulang lagi, adik-adik. Jadi yang pertama nanti pihak sekolah itu sangat senang gitu loh, sangat senang sekali dengan bantuan teman-teman mahasiswa yang mau PLP ya. Bahkan ada tambahan juga dari Prajab. Nah, itu kadang-kadang bersamaan. Nah, seperti itu terbantukan kenapa? Karena pada saat terutama di di SMK ya, itu pada saat praktek itu ada yang membantu. Karena tidak ada namanya itu membantu anak-anak praktek itu kan misalkan kayak mesin bubut itu kan ada 10 mesin bubut lah kan ada yang ikut
oh Pak ini enggak bisa, oh Pak ini enggak bisa, ini bagaimana? Nah, itu kan ada yang membantu. Itu pertama. Membantu dalam arti siswa yang tadinya tidak terampil, nah dapat ilmu dari mahasiswa tadi ya. Mahasiswa tadi kan mendekat, kemudian mengarahkan pelan-pelan, akhirnya jadi terampil. Lah kita sebagai guru itu kan kelasnya besar ya, siswanya kan 35, 36. Nah, tidak ada tolmen. Nah, tolmen atau apa ya? Asisten laboratorium, asisten bengkel itu enggak ada. Jadi guru yang menyiapkan sendiri, yang menilai sendiri, yang mendampingi sendiri. Nah, kayak gitu. Ya beratnya kalau sudah pada saat praktek itu. Tapi kalau masih teori enggak apa-apa. Kalau sudah praktek ngelas. Ngelas sih kalau enggak hati-hati, nah itu kan bahaya juga. Ya, kayak kemarin di kimia enggak ada laboran, akhirnya siswanya keliru. Nah, pada saat buret itu ditutup, tutupnya ditekan, akhirnya pecah, kena tangannya, akhirnya operasi. Nah, kayak gitu. Itu yang membuat anak-anak kan namanya anak ya. Ya, namanya anak kan kadang harus didampingi. Makanya kalau ada ini mahasiswa senang sekali. Ya, senang sekali karena terbantukan. Nah, dan juga mahasiswa tersebut punya pengalaman ya, pengalaman gini kemarin, Bu, kemarin itu mohon maaf ya, di UNESA mesinnya kok nggak segini besarnya, banyak gitu ya di mesin. Kok di sini banyak sekali mesin CNC-nya. Loh iya, ini kan untuk LKS, akhirnya dibantu. Kalau di sana kan hanya beberapa. Saya senang, Bu. Akhirnya mendampingi, nah itulah pengalamannya. Jadi selain membantu, juga mahasiswa yang PLP tadi, itu juga punya pengalaman baru yang di kampus ininya dikit ya, peralatannya ya, mohon maaf ya, itu ternyata di situ banyak. Kemudian kalau yang di kimia itu kan saya gini, mahasiswanya ini memberi materi ke kelas itu senang, Bu, saya akhirnya senang dengan ini ya. Ternyata anak-anak itu skillnya lo bagus, terampil banget gitu, kayak gitu. Sehingga mereka itu merasa motivasi mengajar itu ada, akhirnya muncul gitu. Bu, nanti saya habis lulus tak ngajar rencana saya mau ke perusahaan, ternyata ngajar enak ya Bu ya, gitulah. Memunculkan motivasi yang tadinya tidak berkeinginan mengajar menjadi mengajar karena dekat dengan anak-anak tadi, melihat anak-anak bisa terampil, bisa mengerti materi apa yang diberikan. Nah, kayak gitu. Itu sih dalam arti jawabannya, mungkin kurang lebihnya itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Cici. Semoga jawaban dari Bu Cici bisa diterima, nggih, Mas Bima. Mas Bima, mungkin ya, Mas bisa. Bima gimana? Mungkin ada sharing aja, Mas Bima. Langsung kamera atau bertanya langsung. Bagaimana, Mas Bima? Sudah terjawab? Halo, ada ya, Mas Bima? Mungkin di unmute mungkin Bu, atau ditinggal. Sudah dijawab. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik Bu Cici, ada lagi adik-adik? Silakan dieksplor ya, atau bertanya sebanyak-banyaknya kepada Bu Cici karena beliau adalah guru sudah berpengalaman puluhan tahun Malang melintang gitu ya, Malang Surabaya, tidak hanya Malang Surabaya ya Bu Cici ya, sudah nasional, pengalamannya luar biasa. Jadi adik-adik bisa bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, adik-adik. Supaya ndak bingung nanti gimana kalau saya sampai di sekolah itu ngapain Bu, kayak gitu. Yang jelas gini,
Ya jelas kan mesti adik-adik datang kan bawa surat, ya surat izin mau belajar mengajar di situ kan gitu ya di lembaga tersebut. Nah itu otomatis kan nanti mesti akan didampingi sama pihak pembimbing. Nah setelah itu diserahkan ke jurusan, jurusan sesuai jurusannya. Itu kalau di SMK ya, kalau di SMA mungkin ya langsung kurikulum ya, pihak kurikulum. Nah, nanti adik-adik akan diberi pengarahan. Ya, setelah diberi pengarahan, kemudian diberi pengarahan sama kurikulum, kemudian diarahkan ke masing-masing jurusan. Itu langkahnya kayak gitu. Setelah itu adik-adik silahkan mengobservasi lingkungan yang ada. Itu sebagai awal mengenal lah ya, mengenal lingkungan di saat PLP tersebut. Nah, setelah itu nanti kalau diajak komunikasi sama pihak jurusan, ya adik-adik siap. Ya, adik-adik siap. Misalkan, Mbak, nanti ini ya, ngajar ini ya, ini materinya. Nah, adik-adik harus siap mencari materinya. Atau mungkin tanya itu tadi guru yang apa yang adik-adik apa yang guru kelasnya tadi ya, guru kelasnya tadi. Misalkan seperti saya ya, misalkan kimia organik gitu ya, kimia organik gitu ya. Kimia organik ya, misalkan Bu A gitu. Bu, kira-kira sampai mana ya materinya? Bagaimana ya? Nah, itulah komunikasi, jalin komunikasi yang baik. Jangan sampai memutuskan sendiri. Itu yang penting ya. Di dalam suatu lembaga saya pesan komunikasi. Jadi senyum, sapa, dan komunikasi ya. Itu saja sih pesan saya Bu Kusuma supaya ini kadang-kadang komunikasi kurang Bu. Kadang-kadang akhirnya mahasiswa dimarahi. Kok nggak ngomong toh Mbak? Nah itu kan akhirnya terus mahasiswa nih, aduh aku salah. Nah makanya yang utama itu komunikasi. Misalkan mau melangkah, bilang dulu, mau melakukan apa, bilang dulu, mau berkeinginan mengadakan kegiatan apa, bilang dulu ke pembimbingnya, jangan sampai dilewati pembimbingnya. Nah, nanti kalau dilewati mesti marah. Nah, kalau marah akhirnya kan, aduh aku salah, Rek. Nah, itu kan akhirnya kayak gimana? Terus aku gak jadi guru. Nah, enggak boleh gitu loh ya. Jadi ini kan Bu Cici nggih, kompetensi seorang guru itu salah satunya adalah sosial itu nggih. Iya, betul. Kompetensi pedagogi profesional, sosial itu. Semuanya. Jadi sosialnya itu juga harus dimunculkan ya, 4 Ya, kompetensi betul. juga harus dimunculkan. Begitu nggih Bu Cici nggih? Iya, betul Bu Kusuma, nggih betul, nggih. Saya dulu nggak, ya itu Bu, waktu pertama dulu sama Bu Cici mau ngajar apa? Nggak tahu saya ngajar apa. Nah itu sama seperti adik-adik ya, akhirnya dalam perjalanan itu oh ternyata seperti ini ya. Makanya adik-adik kalau itu saya ngobrol mesti ngomong bicara gitu. Oh gitu ya Bu, iya harus gitu ya Mbak ya. Jangan gini iya kayak gitu. Leres Bu Kusuma, leres. Baik. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Jika ada, adik-adik sudah siap ya untuk ke lapangan ini? Siap, semangat ya. Adik-adik, semangat. Jadi guru itu enak. Iya. Jadi enak. guru itu nanti jadi awet muda seperti Bu Cici ya. Iya, anak-anak lucu-lucu soalnya. Enak pokoknya. Cici ya, bisa bertemu Betul. Tidak seperti benda mati kan kalau benda mati. Betul, iya. Tapi kalau dengan siswa, melihat berbagai karakter siswa, kita akan bagaimana menghadapi itu seni ya, Bu Cici. Ya, betul seni betul. Iya betul. Ada betul mendidik rasa puas. Nah, itu puasnya ada aku mendidik anak bangsa jadi orang-orang hebat gitu, bangga kita. Apalagi kalau anak-anak didiknya berhasil ya Bu Cici ya, kita ikut senang. Ya, senang sekali, banyak yang sudah jadi bos-bos itu banyak sekali. Saya itu ya Allah luar biasa, anak-anak tadinya nakal jadi bos, nah kayak gitu. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan adik-adik di sini jadi guru semua ya. Jangan kemana-mana ya.
sesuai Enak jadi alurnya, guru. sesuai Iya. alurnya, gitu. Ada Iya. lagi, Bu, ada Adik, ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan yang akan disampaikan? Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, kami beri kesempatan, mungkin Bapak Ibu dosen ada yang bertanya juga. Bu Cici ngapunten mungkin bisa stop share sebelum Mungkin biasa. cukup ya Bu Kusuma. Ini alhamdulillah Oh, sudah dapat ilmu banyak ini rekan-rekan mahasiswa semua. Dari Pak Aris tadi juga ya ada pertanyaan. Alhamdulillah Bu Cici. Oke. nggih, matur suwun Ya, sangat bisa di ya stop share nggak apa-apa Allah. Bu Cici, monggo. Nggih, 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 Share nggih. dulu, nggih. Nggih. Bentar, Oke. Bu. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dan ilmunya Bu Cici. Semoga bisa diterima dengan baik oleh adik-adik. Mungkin Pak Rusli atau Pak Jeki mau closing statement atau memberikan arahan terakhir buat adik-adik yang mau terjun ke lapangan. Kami persilakan Pak Jeki atau Pak Rusli, monggo. Rusli, Bapak Rusli. Terima kasih Bu Cici ya. Pak Rusli, ayo Pak Rusli. Monggo. Closing. Ini closing statementnya langsung Kasubdit enak bagus. Monggo, Karena monggo. sudah standby ini Kasubditnya. Ada, iya, langsung dari Kasubdit MBKM atau dari KSIPLP, monggo dipersilakan. Karena di sini ada Pak Kasubdit MBKM, monggo kami persilakan Pak Jeki. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Tadi itu narasumber kita Bu Cici, saya mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi luar biasa pengalaman-pengalaman beliau dieksplor. Lalu adik-adik harus mengedepankan etika ya, yang baik kan gitu ya, karena di situ banyak ada siswa, ada guru pamong, ada guru-guru senior kan gitu ya, dan harus baik sama semuanya ya, pada guru tidak boleh hanya pada satu guru itu aja nggak boleh ya. Jadi memang benar-benar harus berinteraksi dengan baik ya, kedepankan etika ya, dan jangan sampai menjurus ke arah seksual ya, adik semua ya. Jadi pernah ada kasus itu membuat materi yang contohnya itu sangat sangat vulgar, itu jangan ya, jangan. Jadi Anda harus membawa nama baik UNISA dan Anda adalah terpelajar sopan santun yang baik kan gitu ya, baik di kelas maupun di luar kelas, maupun di lingkungan sekolah dan juga di tengah masyarakat yang ada di dekat-dekat sekolah itu. Jadi kedepankan itu selalu belajar, gunakan semaksimal mungkin guru pamong, guru-guru, bapak ibu guru, kepala sekolah, lalu ada DPL, ada DPMK, itu jangan sampai tidak digunakan ya, karena bapak ibu DPL, DPMK itu sudah siap semua kan gitu ya. Mungkin itu, terima kasih atas atas tim ad hoc yang luar biasa. Ada Pak Aris, ada Bu Nur tadi yang sakit ya salah ya, tapi sudah mulai sehat ya. Bu Nur, kami rindukan di MBKM datang ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan mungkin itu aja, saya kembalikan ke buku semua untuk menutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jeki closing statement-nya. Yang ini penting, ini adik-adik, yang terakhir saya garis bawahi lagi dan tekankan etika gitu ya, etika sama menjaga nama baik alma mater. Nah, dimanapun ya, jaga baik. Kalau ngomong etika nanti ke capres loh, itu bahaya loh ya. Ya, jaga nama baik alma mater yang utama itu ya adik-adik. Semoga nanti di lapangan adik-adik bisa melaksanakan PLP dengan baik dan lancar, sukses ya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, dengan berakhirnya kegiatan sosialisasi PLP ini, izinkan saya menutup acara ini
dengan kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit undur, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kata ataupun tutur kalimat saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Bu Cici ya. Mudah-mudahan sukses untuk adik-adik, ya Bapak. Sama-sama terima kasih. Terima kasih Bu Cici. Monggo izin undur diri.